Sabtu Gendeng wal koplak loh. Walaupun gendeng tetapi masih koplak juga. Ya. Lanjut Ki. Ya, jadi menurut kita tuh ya menurut kita, bahkan Utsman bin Yahya saja itu nggak masuk kategori ulama itu menurut kita. Iya betul. Tapi kategorinya adalah antek-antek Belanda. Kategori fitnah apa itu pengkhianat sebenarnya. Iya, kenapa? Karena menurut kita, kenapa kalau dia seorang ulama, katanya para pendukung Balawi sekarang tuh, si Utsman bin Yahya ini, tetapi kok sampai menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal? Ulama dari mana model kayak gitu? Maka kita, ya mohon maaf Beb, ini saya punya kriteria sendiri, antum punya kriteria sendiri, ya silakan Beb. Berbeda pendapat nggak apa-apa Beb, tapi tolonglah jaga tuh, jangan sampai marah-marah. Jangan persekusi kita, ini argumentasi Beb. Ya kan? Jadi saya punya kriteria sendiri ya lah Beb, kamu punya kriteria sendiri, terserah lah. Yang disebut ulama itu macam apa kriterianya, saya punya. Dan menurut saya Utsman bin Yahya nggak masuk kriteria ulama Beb. Nah, tapi gini Ki, Ya, kita membahas Utsman bin Yahya ini ada yang marah. Ya, kenapa marah? Bahan bakar bin Demit. Oh ya, marah gimana tuh? Marah-marah ya. Saya dihinakan, direndahkan, dihina, saya tidak akan marah. Tetapi siapa yang menghina Utsman bin Yahya, saya marah. Loh, kalau pernyataan kita dianggap menghina, berarti yang menganggap kita menghina itu harus diperiksa logika akal sehatnya tuh. Masih normal enggak? Kita nggak menghina, tapi kita menyampaikan fakta-fakta dan data berdasarkan apa yang kita dapatkan. Lah mengungkap kebenaran kok disebut menghina itu gimana? Apa harus dipuji-puji? Lah pahlawan Indonesia ikut mengusir Belanda gitu, angkat senjata gitu, kayak alo pinter ceramah angkat senjata, apa tuh yang di Aceh tuh ya, rencong. Ya itu malah salah. Justru kalau saya bilang gitu malah menghina Bang. Kalau dia nggak ikut mengusir Belanda lalu saya bilang Habib Utsman bin Yahya mengusir Belanda, kan saya malah menghina itu. Kalau saya bilang Utsman bin Yahya itu menurut saya tidak masuk kriteria sebagai ulama. Kenapa? Kan saya punya alasan. Alasannya masa yang halal diharamkan. Apa itu yang halal diharamkan? Membela tanah air kita, membela hak milik kita sendiri. Itu halal, itu jihad fisabilillah, Bung. Nah, kalau Anda itu mengatakan itu sebagai ulama, jangan-jangan Anda juga bukan ulama dong. Nggak ngerti definisinya. Maka saya setuju yang disampaikan Guru Gembul. Jangan-jangan ente juga ulama gadungan. Ya, kalau ulama itu harus mendamaikan. Ya, bisa mendamaikan suasana, bisa mendinginkan permasalahan yang panas. Ya, akan tetapi kalau Bahar bin Demit ini bukan mendamaikan, justru malah bikin gaduh Nusantara ini. Iya ya. Nah, itu loh, karena apa ya, dia selalu menggunakan identitasnya sebagai seorang Habib yang pertama, yang kedua membawa-bawa nama Rasulullah. Cucu Rasulullah. Membawa-bawa nama cucu Rasulullah. Nah, inilah yang sebenarnya mencederai nama besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu loh, kita harus paham itu. Nama Nabi kita ini sedang dipertaruhkan untuk melegitimasi, untuk intimidasi. Ya, ini dipertaruhkan nama baiknya. Justru mereka memanfaatkan nama baik Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan legitimasi di Nusantara, ya, untuk mendapatkan kehormatan di Nusantara, untuk mendapatkan kemuliaan, keistimewaan. Ya, apabila tidak mendapatkan itu semua, nanti bisa dikatai nih, ya, awas, hati-hati, bisa mati su'ul khotimah. Betul atau tidak, silakan tulis di kolom komentar. Yang tidak mempercayai Habib bisa mati su'ul khotimah. Nah, ini kan untuk apa ya? Untuk doktrin saja ya. Biarlah Ki Sabto Gendeng tidak percaya kepada Habib yang mereka katanya nasabnya paling mulia, tetapi bagaimana Ki Sabto Gendeng dan Ki Manik Mulia ini meluruskan, membantu, menyadarkan ya bahwasanya
Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini mempunyai sifat sitik amanah tablet fatona, bukan mempunyai sifat angkara murka, mudah tersulut, mudah emosi, koar-koar, pakai bawa senjata. Nah, ini setiap ceramahnya bawa senjata ini bukan, waduh, kalau kiai ulama dan kiai kita ini nggak ada yang bawa-bawa itu. Nggak ada tuh. Itu masuk kategori nggak sopan itu. Nah, seperti itu. Provokasi itu. Jadi kita harus benar-benar teliti bagaimana agama kita bisa diterima masyarakat. Kalau bawa pedang, kalau mendoktrin, langsung menjustik ini kafir, ini musyrik, ini syirik, pasti akan ditolak mentah-mentah oleh bangsa pribumi. Ya karena sebelum Islam masuk, di sini sudah ada yang namanya agama dan kepercayaan dan kemuliaan sudah ada. Contoh peninggalan leluhur kita yaitu Candi Prambanan, ya, Candi Kalasan, Candi Borobudur. Ini adalah simbol apa? Simbol persatuan. Bukan agama saja, tetapi persatuan bagi mereka yang percaya adanya Tuhan. Itu Ki. Ya, jadi saudaraku, ketika kita mengkaji historis tentang Utsman bin Yahya, jangan dibilang penghinaan. Kajian historis ketika eksistensi Utsman bin Yahya di zaman kolonialisme Belanda, jangan dibilang menghina, Bib. Ini kajian historis. Ya, faktanya supaya bangsa ini tahu. Memang supaya kamu dimuliakan, kita nggak boleh mengungkap catatan kelam dari leluhurmu gitu. Gimana? Utsman bin Yahya. Dari Utsman bin Yahya gitu nggak boleh. Itu sebenarnya orangnya munafik. Ya, nanti saya bilang munafik nggak terima mereka. Ya, karena ini kemuliaan oleh mereka dimunafik-munafikan, subhanallah. Ya, jadi memang benar adanya. Mereka ini hanya pandai mengadu domba terhadap sesama anak bangsa yang beragama Muslim. Kita diadu domba. Gitu loh, kita harus benar-benar sadar dan waspada. Sebenarnya mereka datang ke Nusantara ini untuk menghancurkan jati diri bangsa pertama. Yang kedua, merubah sejarah Nusantara. Nah, merubah sejarah Nusantara tujuannya apa? Supaya Nusantara ini teracak-acak sejarahnya dan generasi kita bingung mana yang asli dan mana yang palsu. Mereka terus menggaungkan sejarahnya, bikinan dari mereka yang katanya dari Hadramaut, dari Yaman. Disinilah nanti Nusantara ini bisa menjadi milik mereka, milik Aulia Tarin. Subhanallah, apa kita tidak sadar? Gitu loh. Seharusnya kita ini sadar bahwa kita ini digiring pola pikir kita ke Yamanisasi. Itu Ki. Ya, jadi yang pasti saudara, kedatangan Datuk Onom Habib Ba'alawi dari Yaman ini jelas diawali keinginan mereka untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di Nusantara. Nah, dengan supaya mudah mendapatkan kehidupan yang baik, supaya mudah dalam tanda petik membodohi kaum muslimin Nusantara, maka dia melanjutkan warisan kebohongan yang diberikan oleh Habib Ali Al-Sakron yang mengarang kitab Al-Burqan. Dalamnya menjelaskan bahwa Ba'alawi ini adalah keturunan dari Ubaidillah. Dan Ubaidillah katanya adalah anak Ahmad bin Isa Al-Abah. Anak Ahmad bin Isa yang keempat katanya. Padahal sudah berabad-abad sebelumnya ya diketahui anaknya Ahmad bin Isa Al-Abah hanya 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Nggak ada tuh namanya Ubaidillah. Makanya sekarang kebongkar, kebohongan. Maka jangan salahkan kalau kita mengatakan bahwa klan Ba'alawi itu hanyalah melanjutkan warisan kebohongan yang diberikan atau yang dilakukan oleh datuk mereka yang bernama Habib Ali Al-Sakron, dan itu sudah diungkap jelas ya oleh Kiai Haji Majuddin Utsman bahwa Habib yang pertama kali secara resmi mencangkokkan nasab
klan Ba'alawi kepada nasabnya keturunan Rasulullah, yaitu Ahmad bin Isa al-Abah, itu adalah Habib alias Sakron, yang kemudian oleh para Habib-Habib itu nama Ahmad bin Isa al-Abah diberikan gelar Muhajir, Ahmad bin Isa al-Muhajir, karena di framing bahwa Ahmad bin Isa pernah hijrah ke Yaman, tapi ternyata itu hanyalah fiktif atau direkayasa saja. Lalu supaya dipercaya bahwa Ahmad bin Isa itu benar-benar punya anak yang bernama Ubaidillah, ya kan? Lalu Ahmad bin Isa ini dibuatkan kuburan palsunya. Ahmad bin Isa al-Muhajir ini ada kuburannya palsu tapi di Yaman sono. Tapi megah loh biarpun palsu. Megah ya. Megah. Mengalahi rumah kita itu megahnya. Ya. Jangankan makam Habib yang diagung-agungkan ya, palsu sekalipun. Jangankan makamnya Ahmad bin Isa. Lah makam Habib-Habib di Nusantara aja sekarang tambah mewah. Itu yang ada di kaki Gunung Kumitir tuh setiap malam ada saja muhibin yang ziarah ke sana. Tambah mewah itu di Jember Banyuwangi itu ya, makam itu penipuan bukan tapi, makam aulia itu tapi nggak mau dikatakan palsu ya sudah terlanjur menghasilkan uang misalnya, banyak yang berziarah, banyak yang percaya, kan malu kalau dikatakan palsu. Iya ya dia. Saya kalau nggak percaya katanya kualat, saya nggak kualat, nggak percaya, saya nggak kualat. Ya, jadi hati-hati ya. Itu strategi pertama mereka yang kita bisa telusuri dari zaman kakek moyangnya ketika zaman kolonial. Jadi ngaku-ngaku keturunan Rasulullah. Dan itu ternyata dilanjutkan oleh Habib-Habib yang sekarang. Mereka sampai sekarang mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah. Sudah kita kritik tiap hari. Tidak hanya orang awam seperti saya. Tokoh-tokoh Kiai Madudin, bahkan Profesor Dr. Said Akil, ya, ada juga ada Dr. Ubaidillah dan seterusnya, banyak akademisi yang mengharapkan Ba'alawi ini lebih saintifik lah. Jangan hidup berdasarkan doktrin dan halusinasi. Tapi sampai sekarang mereka tetap mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Itu strategi siasat klasik yang kita harus selalu waspadai. Yang kedua, dari Utsman bin Yahya, mereka punya siasat strategi selalu mendekati penguasa yang saat itu ada. Dan itu juga dilakukan Habib yang sekarang. Mereka juga mendekati penguasa. Yang tadi sudah kita jelasin, dia mengatur strategi seolah-olah mereka bermusuhan nih, ya, berbeda pendapat seolah-olah. Tapi sebenarnya nanti ketika salah satu yang sudah jadi, sudah dipercaya untuk memegang kekuasaan atau paling tidak dekat dengan penguasa, ya sebenarnya dia adalah saling melindungi, menjaga. Lirik sana, lirik sini, siapa Habib yang ada masalah dibantu, kan begitu. Bukti nyatanya apa? Ya itu kasus Pabuaran Wetan, ada Habib Toha bin Yahya. Mana ada Habib mengecam? Nggak ada. Ya, kita yang mengecam. Habib malah melindungi, ojo disebarluaskan, jangan dipublikasikan. Ini aib, kasihan kan gitu. Ya. Agar dimaafkan. Habib itu nanti dijamin surga. Apamu aman nanti ikut masuk surga. Subhanallah ya. Ini namanya kalau menurut kisah Gendeng Walkoplai ini Habib yang itu memang ikut koplak juga. Karena apa? Bukan mengikuti kata hati tetapi mengikuti nafsu. Ya, memang nafsu itu kalau diikuti bisa merusak nama baik kita semua. Nah, ini terbukti ya, yaitu Habib Toha bin Yahya, terus istrinya suaminya Sayyidah Salim. Ya. Sebenarnya manjur, kata-kata mereka itu manjur. Manjur sekali. Yaitu menjual nama surga. Betul. Nah, tetapi kalau kita, ayo kita kesukaan bareng-bareng, otomatis mereka tidak akan percaya. Karena kita labelnya orang gendeng, labelnya orang pinggiran yang tidak paham tentang agama. Tetapi bagaimana kita berusaha menjadi orang baik ya. Ya sebenarnya Ki Sabdo Gendeng Walkoplai bersama Ki Manik Mulia Suryaningrat ini bukan orang baik-baik. Nah, jangan percaya dengan perkataan kita ya, kita bukan orang baik-baik. Tetapi bagaimana kita berusaha menjadi lebih baik lagi. Ya, bukan orang baik-baik loh ya. Nah, tetapi bagaimana menjadi lebih baik lagi. Nah, inilah Ki Sabdo Gendeng Walkoplai bersama Ki Manik Mulia Suryaningrat belajar. Ya, bukan mengajari loh ya, tetapi belajar menjadi lebih baik lagi. Dan jangan dipercayai ocehan celotehan ini. Tetapi kalau masuk di nalar,
silahkan diambil yang baik, dan yang jelek atau ketawa itu jangan dimasukkan hati. Karena di sini adanya wong gendeng dan wal koplai. Ya, jadi kita bisanya ibaratnya nasi itu kita menyajikan nasi gado-gado, saudara. Ya, jadi sudah kita ungkap strategi ya atau siasat Almarhum Habib mengamankan dirinya mendapatkan kemuliaan ya. Ya tadi pertama dia itu mengaku keturunan Rasulullah ini nggak akan pernah hilang sampai akhir dunia. Mereka akan tetap nggak mau kehilangan reputasi itu. Yang kedua, dia selalu mendekati penguasa dimanapun berada. Bagaimana cara strateginya? Yaitu tadi dia punya strategi, semua harus mendekati penguasa, dibagi nanti. Siapa yang menang ya dia akan lalu kemudian nimbrung ke sana. Itu terbukti ketika saya menemukan videonya Bahar bin Smith yang sudah saya ungkapkan ke kalian itu, saudara. Bagaimana Bahar ketika komunikasi dengan Hercules ya, kan tadinya kan videonya viral tuh. Angkat rencong siapa yang curang ya, yang tadinya ditujukan hanya untuk membela 01 kan. Lalu menuduh 02 itu curang ya kan. Nah, lalu ngancam-ngancam dengan parang dan sebagainya, dengan rencong itu. Ajak perang ya kan. Nah, termasuk Rizik Syihab juga gitu kan. Tapi dalam komunikasi terakhir dengan Hercules, si Bahar ngomong, itu sebenarnya untuk semua. Siapapun yang curang kan tadi ya. Tidak hanya 01, 02, 03, semuanya yang curang akan dilawan kan gitu. Iya kan? Nah, ini kan tanda-tanda dia sebenarnya sudah dia sudah punya kelihatan banget. Dia selalu ya biar nanti karena ketahuan ini yang menang salah satu bukan dukungan dia selama ini. Nah, dia biar nggak dapat kesalahan nih, supaya tetap nanti diakui sampai dia ngomong siapapun pemenangnya adalah presiden kita. Itu benar. Ya memang seharusnya begitu. Tetapi satu hal yang sering saya sampaikan, walaupun terjadi kecurangan, kan ada mekanisme. Ngapain ngajak perang? Di situ kesalahannya ya kan? Taruhlah dia ngomong, saya melawan semua kecurangan yang ada di 01, 02, 03. Lalu yang kesalahan yang perlu disadari si Bahar ini dan juga si Rizik, yang ngapain ngajak perang? Ya kan itu kan provokasi namanya. Sementara sudah ada mekanisme hukumnya, gitu loh. Kan begitu. Tetap saja si Bahar ini layak untuk ditampar nih mukanya. Jangan kasihan tuh ya. Yang saya hanya bercanda aja, Bib, nggak usah Bib. Saya nggak suka kekerasan seperti antum. Saya kalau antum datang ke rumah saya tarung, saya lari aja, Bib, aman. Apalagi kalau antum bawa parang ya. Tapi kita punya syarat kok. Apa itu? Syaratnya wajib tes DNA, tidak mengakui keturunan Rasulullah, baru kita terima. Betul. Kan kita sudah pasang papan nama di depan rumah kita. Iya. Habib dilarang masuk kecuali sudah menunjukkan hasil tes DNA. Sependapat ya, Habib dilarang masuk kecuali bawa tes DNA yang pertama. Kalau masih mengaku-ngaku Habib, wajib tes DNA. Jangan pemulung dilarang masuk lokasi ini, terus pemulung dilarang masuk kecuali anjing, ya. Kalau di sini mohon maaf, Habib dilarang masuk kecuali tes DNA. Kecuali sudah tes DNA. Itu loh, jujur ya. Ya, kalau masih mengaku Habib masuk ke rumah kita ya pasti gebukin sudah. Itu Ki. Ya, jadi yang ketiga tadi sudah kita ungkap ya. Yang pertama strategi atau siasat mereka ngaku keturunan Rasulullah. Yang kedua mendekati penguasa dengan strategi mereka itu. Jadi siapapun rezimnya berkuasa dia pasti bisa masuk di situ. Ya, karena dia selalu punya muhibin ya. Yang ketiga itu selalu doktrin ya. Doktrin ini yang luar biasa. Doktrinnya banyak sekali. Saya sampai ngitungnya itu udah kebanyakan dah doktrinnya ya. Mulai mengaku sebagai keturunan Rasulullah paling mulia ya, dijamin surga, bisa memadamkan api neraka, harus diamankan ya. Pokoknya yang kena sentuh Habib semua barokah, sampai apem yang kesentuh pun barokah. Pokoknya dia itu selalu ingin mendapatkan rasa aman dengan cara doktrin-doktrin. Ada banyak doktrin, misalnya pasang foto Habib dapat banyak rezeki. Dipasang depan toilet itu banyak rezeki itu. Ya, karena ada sumbangan ya. Habib siapa itu namanya ya? Katanya bawa barokah. Betul memang.
Ada manfaatnya kok kita pasang foto Habib di depan pintu toilet itu. Habib siapa itu namanya itu? Saya sampai lupa itu. Iya, ada deh pokoknya saudaraku. Ya. Ya, mohon maaf ya oknum Habib yang merasa tersinggung. Tersungging. Aku tersanjung deh. Lanjut Ki. Ya, ada video lama dari Bapak Taufik Assegaf. Barangkali kalian pengen tahu definisi Habib. Kalau menurut Pak Taufik itu seperti apa ya? Ini saya putarkan ke Anda semuanya ya, supaya Anda tahu Habib itu definisinya Habib itu apa sih gitu ya. Dari Habib Taufik Assegaf. Mudah-mudahan itu bukan karena ukuran itu irung. Petro akhirnya nanti Habib itu nanti. Habib itu yang punya nasab yang bersambung sampai Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, sampai kepada Siti Fatimah, sampai kepada Rasulullah. Itu Habib. Nasab itu daripada ayah, bukan dari ibu. Sebut Said, Syarif, Habib, itu begitu. Perkara irungi pesek, irungi mancung, motone bola, motone sipit, nggak harus itu. Paham ya? Apalagi sekarang ada operasi, ya enggak? Jadi bukan hitungnya itu. Ya, le mancung berarti Habib, le pesek berarti itu Habib, enggak. Cuma keutamaan itu jangan hanya dihitung dengan nasab. Nasab itu mendukung keutamaan, boleh. Ya, la fadla li Arabi ala ajami, wala li abyad ala aswad. Illa bitaqwa, kullukum min Adam wa Adam min turab. Nggak ada kelebihan itu bagi orang Arab atas orang Ajam, atau yang putih atas yang hitam. Semuanya turab. Kamu sama Abu Jahal, walaupun Abu Jahal orang Arab, ya afdal kamu karena kamu takwa. Cuma ketika dia sama-sama itu menjadi tambahan kemuliaan. Sama-sama takwanya, maka lebih didahulukan yang sayyid daripada bukan sayyid. Atau di fikih kan begitu ya. Atau di fikih kan begitu. Dalam masalah memilih imam dalam sholat aulan nas bil imamah dan seterusnya. Nah, itu menambahi kemuliaan. Tapi tanpa takwa, tanpa Islam, tanpa iman, nggak jadi mulia itu semuanya, habis kok. Nah, karena itu siapakah Nabi? Humul mu'minuna min Bani Hashim wa Banil Muttalib. Kalau ada Bani Hashim tidak mukmin, bukan ahlun Nabi. Bukan ahlun Nabi. Karena gate-nya di situ umul mukminuna. Jadi kalau misalnya ini ada yang kafir, ini ada yang murtad, sudah bukan ahlun Nabi itu. Dengan sendirinya. Karena gate-nya adalah umul mukminuna min Bani Hashim bin Muttalib. Paham ya? Ya, paham ya. Paham lah saya. Itu kan demi definisi versi dari Habib Taufik Assegaf. Kalau menurut saya karena adanya dasar penelitian ilmiah tesis Kiai Haji Maimuddin Utsman, maka Habib menurut saya adalah keturunan imigran Yaman, bukan keturunan Rasulullah, kan begitu. Kalau si Taufik Assegaf ngomongnya keturunan Rasulullah, sambung ke Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Husain, disebut oleh mereka tuh Sayyid, ya, Syarif, lalu ceweknya disebut Syarifah. Nah, berdasarkan tesis Kiai Haji Maimuddin Utsman yang sudah terkonfirmasi dengan ilmu pasti yaitu tes DNA, maka kita revisi definisi itu berdasarkan tesis ilmiah dan tes DNA bahwa Habib Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah, bukan Sayyid dan Syarif, yang perempuan juga bukan Syarifah. Kita tetap izinkan dia menyebut namanya Habib, silakan. Habib, yang perempuan mau disebut Habibah, silakan. Tapi jangan Syarifah. Nggak cocok, karena tak ketemu tuh jalurnya ke Sayyidina Ali, ke Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Nggak ketemu. Terputus ketika ada nama Ubaidillah. Itu kan Ubaidillah bukan anaknya Ahmad bin Isa al-Abbas, saudara. Ada yang marah.
Ini fakta ilmiah. Ngapain lo marah gitu loh? Ya jelas ya saudara, jelas ya. Kita revisi definisi Habib yang sudah disampaikan oleh Al-Mukarram, yang saya hormati, Al-Ustadz Bapak Taufik Asegaf. Begitu ya? Yuk, Taufik jadi dipanggil nganu ya Ustadz ya? Iya kan, jadi udah sekarang panggil Ustadz ya? Udah viral itu. Ya. Kalau dulu kan dipanggil Ustadz kan marah. Marah. Tapi sekarang nggak marah ya? Iya, dia sekarang udah agak bertobat, agak ya. Jadi menceng tuh saya kayak gini. Astagfirullahaladzim. Iya, Subhanallah. Jadi ya alhamdulillah ya kalau dipanggil Ustadz nggak marah, karena Ustadz ini derajatnya paling rendah ya daripada kiai ya. Ya, karena kiai itu kan sudah punya pesantren, tapi kalau Ustadz ini kan mengajar di pesantren, berbeda dengan kiai. Nah, ini kalau definisi wong gendeng loh ya. Kalau Ustadz ini belum punya santri, belum punya pesantren. Ya. Jadi ini panggil Ustadz kan belum punya pesantren. Betul. Oh begitu ya. Nah, jadi bagaimana mereka berkamuflase amat sangat ciamik sekali ya, cerdas, bagaimana mengelabui pola pikir pribumi agar tidak terdeteksi. Luar biasa. Mengikuti garis keturunan leluhurnya yaitu Utsman Yahya. Nah, bagaimana Utsman bin Yahya ini berkamuflase yang katanya membela bangsa pribumi. Ya. Nah, tetapi yang katanya membela kok kita melawan, dilarang, diharamkan. Subhanallah. Ya, ini di mana katanya pembelaan itu? Nah, tetapi kalau dikatakan pengkhianat, munafik, iya. Nah, dikatakan itu pasti ada yang marah. Bahwa soalnya Utsman bin Yahya itu antek Belanda atau anjing Belanda yang dibawa oleh Belanda dari Yaman. Dan untuk menghancurkan keharmonisan bangsa pribumi. Dan terbukti akhirnya sesama pribumi ini saling gontok-gontokan, adu kesaktian. Membela mereka, katanya haram ya kita melawan penjajahan Belanda, diharamkan. Bahkan dulu saya mendengar Taufik Asegaf ini pernah bicara yaitu masalah hutang. Waktu dipimpin Belanda, waktu dibawa Belanda, Indonesia ini nggak punya hutang, saudara. Nah ini kan sudah kelihatan Taufik Asegaf ini memuliakan Belanda. Tetapi kenapa sekarang Indonesia merdeka kok banyak hutang, saudara? Subhanallah. Nah, Taufik Asegaf merendahkan Nusantara, merendahkan pemimpin kita. Ya, dengan mereka mengusung korupsi ya, mengusung korupsi. Nah, tetapi itulah permainan mereka untuk membanggakan bangsa Belanda sebagai bawahan ya. Nah, sebagai bawahan generasi penerus Utsman bin Yahya. Itu Ki. Ya, jadi saudaraku, selama ini kalian kan sudah tahu tuh ya. Ada Habib yang masih bau ingusan mengutip sebuah kitab yang tadi disinggung oleh Ki Sabdo Gendeng Walkoplai bahwa satu oknum Habib Bahlul sekalipun lebih mulia daripada 70 kiai yang alim. Nah, apakah sama pendapat dari Habib-habib yang masih baru gede atau bau ingus ya, masih bocil dengan pendapat Habib Taufik Asegaf? Nah, kita dengarkan nih. Lebih mulia manakah Habib sama orang yang berilmu ya, alim ulama ya? Kita simak pendapatnya dari Bapak Taufik Asegaf. Selama ini yang kita dengar itu dari pendapatnya Habib-habib yang masih bau kencur ya. Kita coba ini pendapatnya Bapak Taufik itu seperti apa sih gitu ya. Begini saudara, kita simak saudaraku ya. Pendapat dari Pak Taufik Asegaf. Daripada Syarif. Ini bagaimana menentukan? Sebenarnya tidak ada ciri tertentu, tapi bagi orang yang terbuka hatinya,
Maka mau tidak mau di situ ada tersimpan kekhususian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kekhususian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu ketika kita lihat bagaimana orang-orang dahulu itu mentakdim daripada ahlul bait, walaupun orang biasa kelihatan. Kenapa? Karena dia menyaksikan ada di tubuh tadi itu mengalir daripada bid'atul Mustafa. Oh, kita lihat kiai-kiai dulu, kita lihat bagaimana. Karena itu Ibnul Arabi ketika ditanya mana yang lebih kita dahulukan, alim yang bukan sayyid atau sayyid yang jahil. Kalau kita mau mendahulukan misalnya, ini hanya gambaran ya, terserah antum itu ya. Ini hanya gambaran bagaimana mereka itu bisa menyaksikan dengan ainul basirahnya. Takdimnya itu adalah bukan kepada syakhs, kepada orang itu. Kalau inti hanya melihat takdimnya itu kepada si fulan, inti berarti masyhadnya pendek. Masyhadnya inti adalah rendah. Tapi kalau inti menyaksikan ini karena Nabi, lain lagi itu. Nah, ini adalah turunannya lain lagi itu. Kalau kamu tadi itu menganggap ini tongkat, tongkat yang baru ini lebih bagus. Ini tongkat ini pernah dipakai sama Nabi, walaupun udah lama. Kalau perlu udah keropos. Anda lebih muliakan. Kenapa? Berkah tongkatnya Nabi. Kalau kamu lihat kain yang dipakai sama Nabi itu sudah memet mungkin sekarang. Tapi yang baru tuh banyak dari sutra itu dan ini. Ya, kamu tidak lihat masyhadnya lain. Kamu hanya mengukur dengan mata kepala kamu, bukan ainul basirah. Tapi mereka yang sudah terbuka hatinya lain lagi. Mereka melihat di situ ada bid'atul Mustafa pada itu orang. Jadi sehingga ta'zimnya tadi itu ya tersalsal. Itu mengagungkan dia tadi itu bersambung dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena itu Ibnul Arabi ditanya mana yang lebih dahulukan, sayyid jahil atau yang bukan sayyid alim? Sayyid jahil. Kenapa? Sama saja. Nah, betul ya. Yang didahulukan adalah sayyid jahil. Subhanallah, sayyid jahil orang yang tidak mengedepankan ilmu. Loh, kalau kita mengikuti sayyid jahil, ya mohon maaf, kita semua nggak ada yang berilmu. Nah, karena ilmu bukan dia lagi. Subhanallah ya. Ini yang mohon maaf ini saya patahkan ya. Kita mengedepankan sayyid jahil. Subhanallah. Jadi di sini ada nafsu amarah yang mengikuti mereka. Itu jahil itu. Nah, jadi kita mengikuti perilaku orang-orang jahil. Akhirnya kembali lagi ke zaman jahiliyah. Siapa yang kuat, dia yang berkuasa. Ya. Tetapi kalau apa yang berilmu ini enggak ada apa-apanya. Sedangkan Allah ya yang diperhatikan itu adalah iman dan takwa, ilmu. Ya, bukan apa sayyid jahilnya tadi. Ya, kalau kita mengandalkan sayyid jahil, hancur negara semua. Ya, pantas saja negara Yaman kayak apa? Subhanallah. Pernah damai enggak? Itu karena banyak kejahilan-kejahilan di negara sana. Ya mohon maaf kalau Indonesia mau dijadikan kayak ke sana, mau dijadikan orang-orang jahil yang dimuliakan, hancur Nusantara ini. Ya mohon maaf ya, siapa Ustadz Taufik ya, mohon maaf. Ini saya patahkan di sini, cukup jangan diteruskan. Ya karena kita mengedepankan ilmu, walaupun Satu Gendeng Walkoplai tidak berilmu, tapi berusaha untuk mencari ilmu yang mulia, bukan memuliakan orang yang jahat, bukan memuliakan orang yang jahil, tetapi memuliakan orang yang bil ilmu. Itu Ki. Ya. Jadi kesimpulannya sama aja ternyata ya. Yang ada di benaknya Bapak Taufik Assegaf dengan yang di benaknya Bahar bin Smith dan yang ada di benaknya muridnya Bahar bin Smith itu, Rihan atau Rehan itu. Sama. Dan dia berkeyakinan bahwa Habib Bahlul itu lebih mulia dari orang alim. Nah, saya perlu juga jelasin. Tadi Bapak Taufik kan memakai istilah sayyid, syarif. Kita pertegas, jangan sampai Anda salah paham. Ba'alawi dilarang memakai gelar sayyid atau syarif karena dia bukan sayyid atau syarif. Ya, karena apa? Karena nggak terbukti dia keturunannya sayyid
Tapi ya. kan Habib dia. Dia pakai Habib. Sekarang kok mau masuk ke ranah Sayyid ini bagaimana? Ala bunglonisasi ini. Habib udah nggak laku, bro. Luar biasa. Jadi masuk ke ranah Sayyid akhirnya bersembunyi di situ. Ya, Habib sudah nggak laku, akhirnya bersembunyi pakai nama Sayyid ya. Jadi Sayyid Bahar bin Demit, Sayyid Taufik Assegaf, Habibnya hilang, subhanallah ya. Disinilah mereka takut kehilangan. Ya. Kehilangan apa? Keistimewaan, kemuliaan. Makanya mereka ikut nimbrung. Siapa yang mulia pasti ditimbrungi. Pemerintahan kita yang mulia nimbrung. Ya. Nasab paling mulia kita nimbrung, subhanallah. Ya, akhirnya ketahuan ala bunglonisasi, bukan di Sayyid Syarif saja. Mbak Alawi ini nimbrung di Nahdlatul Ulama. Itu sehingga mencari makan itu memang enak. Memang empuk Nahdlatul Ulama itu. Nahdlatul Ulama itu selalu mengedepankan husnudon saja. Ya. Tetapi yang kultural lebih teliti dan waspada. Kalau yang terstruktur memang mengikuti arahan dari atasan. Nah, karena atasan ini sudah dirangkul, dipegang supaya nggak bisa gerak. Nah, supaya nggak bisa gerak, akhirnya bawahan mengikuti. Nah, tetapi kalau kultural jangan bilang itu. Ya, makanya suruh nonaktifkan Habib-habib yang mempunyai jabatan struktur di Nahdlatul Ulama. Bahkan kalau bisa sapu bersih. Itu Ki. Ya, jadi 3 poin siasat itu, 3 poin strategi Habib itu insya Allah sampai akhir zaman dia nggak akan hilangkan. Dia akan pakai terus, saudara. Yaitu pertama, ngaku keturunan Rasulullah. Kedua, dekat dengan penguasa, siapapun rezim yang berkuasa. Yang ketiga, menggunakan doktrin-doktrin yang menyesatkan. Ya, termasuk ternyata Ketua Robitul Alawiyah juga memiliki doktrin yang banyak. Yang katanya kalau hanya mengikuti Al-Quran, tidak mengikuti Habib, sesat. Gitu kan. Itu juga dari Pak Taufik. Ada doktrin-doktrin yang juga membagongkan untuk tambah literasi kita nih. Ini doktrinnya mereka tuh. Kita dengar ya, ini yang mendoktrin ini Habib bau kencur. Habib ingusan ini. Ya, kita simak ya. Kita itu dibandingkan beliau tidak ada seperti debu sekalipun Habib. Bahkan debu yang menempel di sendal beliau saja lebih mulia Habib daripada kita semua. Bahkan debu yang menempel di sendal beliau saja lebih mulia Habib daripada kita semua. Sudah Allah, Anda udah nggak bisa lagi debat. Udah nggak bisa lagi menilai pribadi Habib Rizik, keagungannya, kemuliaan akhlaknya, dan bagaimana pengabdian beliau kepada Rasulullah, khidmahnya beliau kepada Rasulullah, khidmahnya beliau kepada umat, sayangnya beliau kepada umat, khususnya umat Islam yang ada di Indonesia ini. Subhanallah, makanya sungguh sangat picik sekali ataupun sungguh sangat pendek sekali pemikirannya, ataupun sungguh sangat kurang cerdas kalau ada habaib yang sampai berani menghujat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi itu ya. Jadi Habib Rizik itu dianggap sebagai sangat mulia, bahkan wali Allah oleh si Novel Alaidrus. Ya, kalau perlu digendong. Ya. Luar biasa. Ini doktrin yang luar biasa kalau menurut Satu Gendeng Walkoplai ya. Karena apa? Memuliakan saudaranya, memuliakan sesama Habib. Ya, kita bisa kok memuliakan sesama ulama pribumi. Ya, ini karomahnya ini bahkan ini menjadi wali. Ya. Kita bisa membranding, jadi tetapi brandingan itu hanyalah pepesan kosong belaka apabila tidak diikuti dengan perilaku. Ya, betul. Ya, sedangkan Habib ini tadi membranding Imam Jumbo sebagai wali, kemuliaannya luar biasa, membela nama besar Islam. Subhanallah. Islam yang mana yang dibela? Ayo, Islam mana? Jadi kalau membela nama besar Islam, harusnya memperbaiki citra kehidupannya, tingkah lakunya. Jangan Islam dulu yang dibela, tetapi pribadinya ini loh harus dibersihkan dari sifat-sifat riya, iri, dengki, tamak dan sebagainya. Ya, lah ini justru doanya luar biasa, Majedub. Doanya luar biasa, mendoakan orang lain bagaimana? Ayo, katanya wali. Subhanallah. Terus
aduh nggak bisa dibilangin lah. Kalau ini terlalu jelek kalau menurut Ki Sabtu Gendeng Malkoplai ya. Jadi nggak bisa diteruskan. Cukup membranding Imam Jumbo. Ya. Janganlah membranding Imam Jumbo. Haram hukumnya. Haram hukumnya membranding Imam Jumbo. Karena apa? Tingkah lakunya bukan mencerminkan jurat Rasulullah. Sifat-sifatnya bukan sifatnya Rasulullah. Tetapi sifat aliran-aliran api. Di dalam jiwanya penuh. Ke radikal. Penuh ke angkara murkaan. Itu Ki. Ki, jenengan kok nggak takut ya ngomong kayak gitu, nanti kualat dengan Habib Rizik loh. Alhamdulillah, barakallah ya. Saya kalau dibilang kualat kepada Habib Rizik, alhamdulillah. Justru wallahi, alhamdulillah. Karena apa? Yang membranding Habib Rizik itu seorang wali, ya. Anda bisa membranding saya juga seorang wali. Coba di branding sebaik mungkin ya. Nanti di suatu saat Anda saya branding. Jadi kita bermain saling membranding tanpa seakan-akan tanpa sepengetahuan. Nah, di sini hanya namanya permainan agar saling dimuliakan. Sekarang saya branding, kan di samping saya ini wong gendeng ya. Berarti ini wali majedub ini. Seperti itu. Tapi tanpa sepengetahuan. Kalau ini kan sudah kelihatan permainan ini. Ya. Ya, saudaraku, ini ada doktrin ya, di mana Habib ini perlu harus digendong jangan sampai kotor ya. Nah, ini ya, dengarkan. Mana nih? Ini pendeta nanya sama murid saya, itu yang ceramah siapa? Itu yang ceramah Habib. Habib itu siapa? Habib itu anak cucu Nabi kami Muhammad. Ini pendeta bilang, oh jadi Nabi kalian Muhammad itu punya anak cucu ya? Iya, Nabi punya anak cucu, garis turunannya nyambung sampai kepada Rasulullah. Kata ini pendeta, sungguh bodoh kalian. Sungguh bodoh kalian. Kenapa kalian dan anak Nabi kalian berjalan di atas tanah? Andaikan Yesus, andaikan Isa, andaikan. Ya, ini kita perlu pertanyakan ya. Pendetanya siapa? Ayo kita perlu pertanyakan itu. Jangan-jangan ngarang itu. Nah, kalau semua pengarang itu memang luar biasa bagi oknum Habib, luar biasa untuk mengarang ya. Tetapi Nusantara tidak bisa mengarang, hanya bisa meneliti, bisa bertanya. Pendetanya siapa? Ya, kalau mungkin ada mukhibin yang tahu pendetanya siapa ya, bisa dihubungi. Karena ini namanya pengarang cerita bebas. Ya, jadi saling membranding atas nama Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Ya, kalau kita semua mau turunan Nabi, betul. Sejarah mengatakan kita turunan Nabi Adam, ya. Tetapi kalau yang mengaku turunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, subhanallah, tidak mencerminkan sama sekali dari perilakunya. Itu Ki. Ya, saudaraku, kita lanjutkan doktrinnya Bahar bin Smith ini ya. Andaikan Isa, andaikan kami punya Nabi, punya cucu, tidak akan kami biarkan dia berjalan di atas tanah, akan kami gendong dia kemana-mana, saudara-saudara. Beruntung di Indonesia masih banyak para habaib. Minta digendong Habibnya. Habib di Nusantara ini minta digendong. Ini ada kata-kata baru ya. Yang katanya Habib Ali terus itu minta dimuliakan, dicintai, dihormati ya. Semuanya minta serba kemewahan, keamanan, minta diamankan. Sekarang baru ada lagi minta digendong. Tak gendong kemana-mana, tak gendong kemana-mana. Enak tahu? Nah, tahu kan lagunya Mbah siapa itu Mbah yang pakai baju gimbal itu, nganu gimbal, Mbah Sarip. Ya, Subhanallah, lagunya tak gendong kemana-mana sekarang lagi viral ya, diviralkan oleh Bahan Bakar bin Demit. Itu. Ayo, siapa yang mau gendong Habib silakan. Ya. Nanti dikasih Saripah. Bukan ya, Habib. Kalau Habibah. Bukan Saripah, Habibah ya. Iya. Untung di Indonesia masih banyak para habaib. Di Indonesia masih banyak para zuriyah.
Sikan para jemaahnya ataupun muhibinnya mungkin ataupun muridnya sampai mencium kaki Habib Bahar ini. Jadi Habib Bahar itu termasuk berhasil dan sukses dalam mendoktrin muhibinnya. Sampai-sampai muhibinnya itu siap cium kaki ya. Mungkin disuruh gendong pun siap. Banyak sekali video-video Bahar yang pamer bagaimana dia dilayani para muhibinnya. Ya, ya? Betul. Sehingga saya kira sukses dalam mendoktrin budak-budak spiritualnya ya. Sehingga takik buta dan bagaimana walaupun kita berdarah-darah supaya Bahar ini tidak dicederai atau sakit sedikit pun seperti itu. Itu Ki. Ya saudaraku, kita sudah sampai di penghujung acara. Saya mohon maaf malam ini tidak bisa membacakan komentar-komentar Anda karena waktunya yang relatif singkat. Nanti sambil tidur-tiduran saya baca. Intinya dari apa yang kita diskusikan ada sejumlah poin ya yang kita anggap siasat atau strategi Onum Habib Bahlawi. Yang pertama, supaya dia dapat keamanan, kemuliaan dijamin oleh para muhibinnya ya. Yang pertama, dia selalu mendoktrin sebagai keturunan Rasulullah, ngaku keturunan Rasulullah. Yang kedua, dia akan selalu berusaha mendekati penguasa. Dan yang ketiga, dia selalu mendoktrin supaya dia itu dimuliakan. Seperti itu Ki ya. Silakan Ki diakhiri Ki. Terima kasih saudaraku yang telah hadir menemani kita ya dalam bercengkrama, bercuap-cuap, walaupun celoteh-celoteh Ki Satwa Gendeng dan Ki Manik Mulya Suranengrat begitu kocak. Saya akhiri, salam budaya, namo buddhaya, om santi 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 om. Salam sejahtera, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu sagung ing dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjaga generasi bangsa wajib hukumnya, apalagi menjaga jati diri bangsa agar tidak dikotori, dirusak oleh mereka, wajib hukumnya.